teman-teman, apa kabar? Hari ini aku mau Zoom meeting bareng adik aku yang tinggal di Belgia. Coba namanya Renya. Coba Enya introduce yourself. Halo semua penonton setianya Teteh Nadia. Aku Renya, sekarang lagi tinggal di Leuven, Belgia. Kayaknya tema hari ini apa sih, Teh? Hari ini kamu ceritain tentang gimana kehidupan di Leuven. Leuven ya? Bilangnya gimana sih, Nya? Leuven. Leuven. Kalau Leuven. orang Perancis bilangnya Louvain. Louvain kan. Oh iya, Leuven itu lebih dekat kemana tuh kan? Kalau Belgia itu kan ada dekat ke Belanda atau ke Prancis. Ini kalau Leuven ini dekatnya kemana? Leuven ini dekatnya ke Belanda. Dia itu uh, Flemish region. Flemish itu yang menggunakan bahasa Belanda. Jadi Mm-mm. Belgia itu nggak punya bahasa nasional sendiri. Dia punya bahasa nasional itu dua, Belanda dan Perancis. Nah, bagian Perancis itu mereka namanya Wallon. Nah, Leuven ini Wallon. ya Wallon karena dia yang Wallon itu dekatnya ke Perancis. Jadi dibagi Hmm. dua. Gitu. Mm-mm. Kalau di Leuven ini pakai bahasanya bahasa Belanda. Oh, bahasa Tapi Belanda. second language-nya tetap Inggris. Tetap banyak yang maksudnya tetap kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris pasti banyak yang bisa kan ya, nggak sulit ya. Nggak sulit. Di sini orang-orang rata-rata kayaknya second language-nya mereka bahasa Inggris. Jadi pasti bisa ngomong pakai untuk di supermarket, di tempat umum, rumah sakit gitu pasti bisa. Kalau nggak bisa, Terus aku nggak bisa ngomong di sini gagu. pakai bahasa Sunda tuh. Ini Sunda Empire di dianya. Sunda Empire. Sunda Terusnya Empire. udah berapa lama ceritain sama ini teman-teman yang nonton, kamu udah berapa lama tinggal di Leuven? Terus kenapa kamu bisa tinggal di Leuven? Gitu. Kenapa? Aku di sini tuh dari tanggal 5 Oktober 2020. Tapi Mm. harusnya sekitar bulan Maret aku udah di sini, tapi visanya masih ke pending karena begitu masukin dokumen visa, pas banget Hmm. Belgia itu lockdown. Oh Indonesia ya, kena gara-gara ban. corona COVID awal-awal ya. Ya, jadi aku nggak bisa berangkat dulu, nunggu dibuka lockdownnya baru Oktober aku udah nyampe sini. Itu udah berapa bulan tuh? November, Desember, Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli. Udah hampir 9 8 ya. bulan nggak kerasa ya. 9 bulan ya. Ha, ha, ha. Udah lama ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya Renya juga ini pernah tinggal di Belanda. Di Belanda waktu itu berapa lamanya? 2 tahun di Belanda. 2 tahun Ngikutin, di Belanda. ngekorin suami aja. Aku Iya, di sini itu karena suamiku pertanyaannya, makanya ditanya, kamu kenapa bisa tinggal di Belgia, kenapa? di Belgia tuh karena aku mensupport sekali suamiku untuk sekolah lagi S3 karena aku menikmati ngikutin dia kemana-mana. Sebelumnya dia di Belanda S2, di sana kita tinggal 2 tahun. Sekarang di sini di Belgia suamiku S3. Insya Allah di sini sekitar 4 tahun. Ngambil Mungkin jurusan apa? dia electro engineering. Elektroengineering. Oh ya, sekarang di sana jam berapanya? Di sini Di kebetulan sini jam 6. teman-teman di Bandung sekarang lagi jam 11 malam. Di sini jam 6. Jam 6 Ini ya. lagi summer time, jadi jam 6 itu masih Masih terang terang ya. banget. Ya, maghribnya jam 10 malam Maghrib di jam sini. 10 malam dong, teman-teman. Lumayan Isanya jam panjang ya. 12. Ya, Ya, oh iya, waktu pas puasa kemarin gimana tuh? Berapa lama? nikmat. Nikmat. Soalnya katanya eh, buka buka puasanya tuh jam 10 malam ya? Jam 10 jam 11 sih? Maghrib Awal itu. puasa tuh jam 9, makin Nah, ke sini makin makin malam kan. mm-mm. Terus puncak puasa tuh bukanya maghrib sampai jam setengah 10. Tapi imsaknya itu setengah 4. Setengah 4 subuh. Setengah 4 Jadi subuh. Terus jadi cuman dikasih waktu berapa jam itu? Dari jam sekian lah 9. memang gitu sih. Tapi kalau misal Habis kalau summer emang maksudnya lebih pendek kan ya malamnya ya? ya lebih pendek karena isanya kan jam 12, tapi di sini ada dari semenjak 1 Juni itu eh, kayak kayak MUI-nya Indonesia gitu apa ya kayak ini di sini tuh ulama setempat Hmm. boleh mengeluarkan ini boleh menjama isya di waktu maghrib Oh jadi boleh ya di jama takdim bukan takhir ya kalau takhir maghribnya yang bisa akhir. Iya, iya, iya.
Jadi I karena see. terlalu malam, jadi boleh dijamak, tapi selama summer sampai Agustus Nah, gitu di sini. terus COVID gimana sekarang di sana? Katanya udah bisa buka masker ya? Udah nih aku buka masker. Iya, kamu di rumah. Kan kamu lagi di apartemen. Ini udah minggu keempat Belgia mengeluarkan peraturan udah nggak boleh, udah bukan nggak boleh, udah nggak wajib pakai masker lagi di luar tempat Mhm. umum kayak supermarket, di transportasi umum. Ya pokoknya udah nggak terlalu wajib. Jangan ditanya ya, udah pasti naik itu. Naik pasti. Naik nggak? Naik dong Tapi COVID-nya. tapi udah banyak yang divaksin kan? Udah 70% udah vaksin. Nah, ini bulan ini tuh udah jalan vaksin yang kedua. Aku akhir bulan vaksin kedua. Oh ya. Teman-teman udah pada divaksin juga belum? Aku vaksin kemarin bulan Juni, vaksin kedua aku karena aku pakai apa AZ AZ, ya. Jadi atas itu rekomendasiku. Enggak, Den. AZ dia 8 8 sampai 12 minggu untuk dari yang pertama ke yang kedua, jarak apa rentan waktunya. Itu jadi lebih cukup panjang dibandingin Sinovac. Sinovac tuh 2-3 minggu lah, 3 mingguan gitu. Sinovac Iya, masuk ke Eropa nggak sih? Enggak ya? enggak. Makanya, tapi mungkin baru bisa masuk kan ke sini tahun depan. Kalau kayak Hmm. Sinovac, AstraZeneca itu harus pengulangan kan tahun depan Hmm. karena expire 1 tahun. Kecuali kalau kayak Pfizer, Moderna itu, aku udah dapat berita di sini udah nggak, tahun depan nggak perlu vaksin lagi. Jadi cukup 2 kali. Tapi rata-rata teman yang sudah menjalani vaksin yang kedua, Hmm. efeknya lumayan. Sakit Katanya kepala, agak-agak, ya sakit kepala, demam tinggi, pegel. terus linu. Jadi Iya, kayak iya. karena orang efek kena terpapar COVID katanya gitu. Iya, iya itu kan sebenarnya vaksin tuh kayak virusnya ya. Ada sampel virusnya dimasukin ke badan kita. Bener kan? Cuma kalau Pfizer Moderna kan bukan virus yang dilemahkan. mRNA, coba di googling barangkali aku salah. Enggak, ini update banget sama COVID. Kan kalau Kemana-mana juga. vaksin itu kan di tiap orang reaksinya beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kalau Mm-mm. kalau saya kebetulan waktu itu sakit kepala itu seharian sakit kepala, nggak ngerasain demam, nggak ngerasain pegel-pegel, cuman sakit kepala oh sakit banget gitu di kepala tuh. Oh kamu apa pegel ya? Bagaimana? Di tempat yang disuntikinnya sakit, tapi besoknya udah enggak. Seharian aja. Kayak abis fitness gitu, nge-gym sakit Ya, kalau gym, diangkat. olahraga ya, push up. Iya. Terus kafe-kafe apa segala macam udah bukan normal lah ya. Bukan normal, ramai banget. Iya. Apalagi kemarin kan lagi ada itu ya, bola ya. Terus Oh waktu iya. masih ya, waktu Teman-teman pada Belgia nonton. masih main tuh ramai banget di sini sampai kayak Piala Dunia di Iya, 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 sentrumnya. iya, iya. Seru, seru, seru. Nggak Apa seru sih, namanya? nyata serem aja. Iya, takut ini, maksudnya takut nyebar lagi. Seru ya, maksudnya orang-orang kan banyak juga nonton di rumah juga. Di sini sih banyak nonton di rumah. Iya, Gitu. kalau kalau pas lagi Belgia main itu kan di sini rame banget. Nah, itu salah satu penyebab COVID-nya naik meroket. Jadi dulu awal Juli itu udah sempat 0 kasus di Belgia. Tapi karena ada bola, udah lepas masker, pada nongkrong, udah pasti kan yang nongkrong yang anak-anak muda ya, Naik naik lagi ya. lagi. Hmm. Males. Padahal udah aman ya, maksudnya no, no. Cuman kan pasti pada pada komentar kan anaknya yang di Eropa nggak kayak di Indonesia, enaknya di sana udah lepas masker. Tapi sebetulnya kita kan udah ngelewatin lockdown 3 kali tuh. Sekali lockdown kan bisa minimal 4 minggu. Nah itu pas lagi lockdown tuh emang benar-benar ketat dan kita harus ya mau nggak mau kan ngikutin peraturannya, kayak yang buka tuh cuman supermarket sama apotek, sisanya yang non esensial tuh benar-benar tutup. Ya, ya. Sama kayak di Bandung sekarang. Jabar, Jabar sama Jakarta, Jabar, sampai Bali kalau nggak Kan salah. kalau PPAT namanya sekarang di ya, sini. Sampai tanggal 20. Jadi nggak bisa PPAT itu ini kan ya pejabat pembuat pembatas. akte tanah, bukan ya? Bukan. Bisa, 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 bisa. Berhubung adik saya dulu ini kuliahnya di bidang hukum dan dulu bercita-cita ini mau jadi notaris ya. Nah, nggak kesampaian lah udah Bisa kerja. sebenarnya teman-teman ya dilanjutin lagi, kenapa enggak?
Aduh, udah mumpung. nggak keotakan gitu. Ikut kursus saja saya malas sebetulnya. Tapi enak ya Nya, ya di Eropa, maksudnya lebih lebih teratur, lebih disiplin semuanya. Ya orang-orangnya disiplin. Kuncinya sih satu sebenarnya, bukan mau tinggal di mana. Yang penting orang-orangnya bisa taat sama peraturan sama disiplin gitu aja. Mau diatur. Kuncinya satu, jangan dine in ya, Mirsa. Benar, Jangan benar, dine benar, in. benar teman-teman. Biar cepet Ibu suka selesai dine in juga. nggak? Hah? Coba. Ibu suka Aku dine in enggak, aku take away only. gitu. Take away teman-teman ya. Di situ tuh Terus tertib kok. tapi oh ya, mungkin teman-teman juga yang di Indonesia pengen tahu kalau di Belgia bahan makanan Indonesia banyak nggak? Terus orang orang Indonesianya banyak nggak di Belgia? Kan kalau di Belanda waktu itu kan eh, Indonesia cukup banyak kayaknya ya, banyak banget ya. Terus kayak bahan makanan Asian Asian market juga kan, maksudnya hampir banyak kayak Indomie apa segala macam yang dari Indonesia tuh banyak gitu, tempe pun ada apa segala macam. Nah kalau Ya, di Belgia gimana? Sebanyak kayak di Belanda apa cukup lah gitu? kalau di Belanda karena Asia marketnya lebih lengkap. Isinya lebih Hmm. lengkap. Kalau di Leuven sih ya, kalau Leuven tuh tokonya banyak tapi saling melengkapi, jadi nggak semuanya lengkap gitu. Kan kalau Oh, kayak tempe, Indomie ada, lalu ada. tapi Indominya kan buatan Belanda, tetap Iya, kurang. yang Micinnya bumbunya tuh berkurang. micinnya tuh dikurangin teman-teman. Jadi sebenarnya Indominya nggak enak. Enaknya enak yang di Indonesia full of Ya, micin yang ya. full micin di sini nggak ada, nggak enak tuh. Biasanya Iya benar. adanya itu toko yang orang Indonesia buka toko sendiri di rumahnya. Jadi kita bisa beli via website. Dan Oh ya tapi dia enggak. kirim ke sana kan, yang dari Jadi mereka dari kirim dari itu. Indonesia via kargo, kita bisa order. Tapi ya itu sebetulnya kan di sini ongkos kirimnya mahal walaupun Iya dalam kota. benar. Ongkos kirim dan pajak teman-teman, jangan salah. Ini Pajaknya Bu bikin Nadia tuh kesel. miss pajak. Dia taat sekali bayar pajak. Sumpah. Coba Bu, Itu ntar sekali pajaknya lagi bikin saya ledekin kesel, jadi bikin miss pajak. mengelus-ngelus dada dan dompet ya teman-teman. Hati-hati ya dengan pajak sekarang Indonesia itu lumayan. Ya lumayan. Apa-apa deh. Terus Gimana? gimana nya? Nggak belum bisa jalan-jalan ya? Kamu berarti bulan depan belum bisa. Kapan sih rencana kamu mau jalan-jalan gitu, mau ke Pengen keliling Eropa? jalan-jalan tapi pengen taat aturan aja sebenarnya sekarang sih udah bisa mau jalan ke Belanda atau ke luar. Hmm. Cuman harus PCR swab test itu tuh males, nggak Iya, iya, mau. iya benar, sakit juga kan. Maksudnya nggak enak, apalagi Iya, anak-anak juga, anak-anak sih nggak harus kan, cuma orang tuanya doang lah kan. kalau anak di bawah 12 tahun di sini nggak pakai masker Iya, iya. dan insya Allah aman sih. Kayak di Iya sekolah juga karena, mereka nggak pernah pakai masker oh sih. iya, iya. Kalau di Eropa teman-teman, jadi anak-anak masih sekolah, kayak sekolah masih biasa Tatap ya. muka. Cuman ya tatap muka. Cuman kalau misalnya kayak kemarin tuh ada sempet lockdown berapa kali? 3 kali ya? 3 kali, 2 kali kamu? Si Alesnya? Tiga. 3 kali. Jadi anak-anaknya juga school from home. Terus ya udah pas kalau misalnya lockdownnya selesai, balik lagi ke sekolah, belajar tatap muka biasa aja Iya, gitu. betul. Lebih kalau Makanya coba, anakku sekarang bahasa belanjanya lumayan cepet nah lancar. Jadi iya, dia, anaknya lucu banget. dia Jadi namanya Alessa. Alessa ini eh, waktu awal ceritain ya, pas waktu awal ke sana kan, pas masuk ke sekolah itu sama sekali nggak bisa bahasa Belanda. Jadi coba ceritain gimana nya. di sini kan emang apa bukan pakai bahasa dari Inggris kan sekolahnya harus tetap pakai bahasa Belanda dia jadi kayak merasa bersalah nyemplungin anak ke lingkungan yang dia sama sekali nggak bisa mau ngomong juga nggak tahu bingung gitu tapi lama-lama karena anak mah cepat belajarnya ini udah 9 bulan dia udah bisa nyelocos malah kalau lagi mau ngomel-ngomel ngedumelin sama Lagi mamanya dia pakai marah-marah. bahasa marah-marah pakai bahasa Belanda emaknya nggak tahu artinya apa padahal dulu Itu perasaan dia, emak itu dia di belakang. Kak. Alessa, kesayanganku itu. Halo, Alessa. Ini dong, Kak, say hi. Pakai bahasa Belanda, Kak. Kartunya Dilan. Intro, Kartunya Dilan. maksudnya perkenalkan diri, namanya siapa? Pakai bahasa Belanda. Felicia. Umurnya? What do you? And then? Huh? What do you?
Ik ben spelen En dat? met dat vis. En je broer? Ook spelen met dat vis. Oh, net Wih. kecil. Uanya aja udah pusing. Iya, aku aja pusing denger dia ngomong apa kadang-kadang. Jadi aku cuma ngertinya kalau misalnya dia bilang warom. Warom itu apa, Kakak? Warom. Warung, kenapa? Kalau di bahasa Kapok, Sunda kapok. waro itu bahasa Sunda artinya apa? Ingin digubris. Waro, gubris gitu. Ini warom tapi pakai M. Warom pakai M, ya kan? Warom pakai M. Nah, sekolah di sini tuh lumayan dari jam 8:30 sampai 3:30 anak TK. Anak TK, tapi ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kan dia ada jeda tidur siang, ada jeda makan. Oh, nggak ada jeda tidur siang? Jeda tidur siang. Jedanya cuma makan siang aja dan kadang bekalnya nggak habis karena sama Yufnya kan gurunya namanya Yuf. Dipanggilnya Yuf tuh guru, tapi sekolah Lesa manggilnya tante. Iya, tante. Jadi teman-teman, tante itu di Indonesia artinya tante ya tante kan? Di Belanda juga tante tuh tante, om juga om gitu, manggil ke paman atau ke tante sama. Jadi sebenarnya banyak bahasa Belanda dan bahasa Indonesia tuh yang mirip karena mungkin dulu Indonesia bekas jajahan Belanda ya. Jadi banyak kata-kata yang mirip gitu. Kayak diskon ya, korting ya diskon. Ya, diskon gratis. Gratis itu sama artinya sama gitu. Gratis gitu. Telat. Telat atau late ya, iya telat. Sama kan ya? Sama. Cuman bingung ya, kenapa Indonesia kok nggak pada jadi second language-nya tuh bahasa Belanda gitu dulu ya? Apa karena terlalu banyak bahasa daerah mungkin ya di Indonesia itu, jadi mengutamakan bahasa daerahnya dibanding bahasa asing, ya kan? Mungkin. Karena kan Indonesia negara kepulauan dan berbagai macam suku juga kan, jadi ya lebih mengental itunya, adat istiadatnya. Ci, suku apa, Papua atau Ambon dulu tuh? Kan kita bukan saudara tuh, mana katanya? Kita tidak mirip ya, teman-teman. Saya tampak lebih muda memang. Goreng tunggung, nah. Terus gimana nya? Kangen nggak? Kamu kangen sama masakan di Indonesia nggak? Aku tahu kamu kangennya sama apa? Sama sate Padang ya, sama nasi Padang ya, sama pempek. Dia sekarang di Belgia teman-teman. Jadi lebih berkreasi, bikin karena dia susah beli jajanan Indonesia. Dia berkreasi, dia bikin sendiri, bikin bakso tahu ya, batagor, pempek. Terus apa lagi? Kamu sate bakso sapi, terus apa laginya? Yang Indonesia banget. Banyak. Tapi kamu belum bisa bikin ini ya, sate Padang kayak gitu bisa. Oh iya, martabak dia bisa berkreasi. Ada bagusnya juga ya. Ada bagus, jadi nggak banyak jajan juga. Dan bisa jadi kamu bisa cari uang juga dari situ kan, lumayan kalau kamu jualannya nggak sih? Dijual 5 euro, berapa euro, lumayan banget. Cuan ya. Di masa pandemi. Iya bener, cuan. Bener. Ya nanti lah kalau anakku yang bungsu sudah masuk sekolah mungkin bisa mencari cuan. Terus betah nggak? Hah? Betah nggak di sana? Tips-tipsnya buat teman-teman Indonesia yang pengen bisa sekolah dan tinggal, misalnya sekolah ataupun bekerja atau tinggal di Eropa, itu apa tipsnya? Tipsnya tuh, karena kalau suamiku kan masuk ke sini karena dari bidang akademis ya, harus pinter-pinter sering-sering ngecek ini apa beasiswa. Browsing ya, beasiswa ya. Banyak beasiswa di sini tuh dari LPDP, Kominfo ya, ada, dan kalau teman-teman kan bahasa Inggrisnya nomor 1 harus bagus. Terus kedua ya itu laki, keberuntungan. Iya. Link sih sebenarnya kayaknya nggak ini ya, karena yang kalau kayak suamiku di sini kan sebetulnya jatuhnya itu dia jadi student PhD merangkap pegawai karena dapat beasiswanya langsung dari Belgianya, dari Eropanya.
banget ya. Dia bayar pajak kok di sini. Pajak di sini itu, wow. Iya. Kalau di luar negeri tuh pajaknya bisa setengah penghasilan kita ya, ya, bener nggak? Ya, Setengah penghasilan kita. Misalnya gaji kita nih 500.000, nah pajak itu 250.000 teman-teman. Lumayan, gitu kan, maksudnya ngabisin dompet. Makanya tapi Eropa ya kalau misalnya lebih banyak yang suka masak sendiri, karena memang kalau misalnya kita masak sendiri, bikin makanan sendiri itu jauh lebih murah ketimbang banyak jajan di luar ya kan. di sini pemerataan banget. Jadi yang kaya nggak bisa semakin kaya, yang miskin nggak bisa makin terpuruk gitu. Jadi Iya, iya. Jadi pemerataan itu dari sejahtera pajak. sebenarnya. Ya, Sejahtera sebenarnya. karena Jadi nggak. anakku di sini sekolah sampai SMA itu gratis loh. Iya, itu dia enak banget. Coba di Indonesia bisa gratis ya teman-teman ya, sampai SMA. Udah gitu, Kalau kuliah bayar oke lah, wajar ya. Kalau SD, ya. TK sampai SMA harusnya sih gratis juga, Dan biar semuanya bagusnya sejahtera gitu kan, pemerataan. Cuman kalau Indonesia tuh masih ya penduduknya minimal di masih Bandung gitu ya, atau Jawa mm, Barat dulu atau DKI terlalu dulu. besar dan penduduknya terlalu banyak, itu dia. Begitu. Tuh, apa-apa lah. Ya. Penting happy ya, penting happy teman-teman untuk lagi masa pandemi kayak gini. Kenapa harus happy? Jangan Ya, terlalu happy. banyak apa ya, overthinking juga nggak baik. Itu kan imunnya jadi turun. Terus psikosomatis nanti jadinya. Jadi kayak psikosomatis itu istilahnya uh, kita ngerasain kok sesek ya, kok apa ya, padahal itu sebenarnya nggak kenapa-napa. Itu disebutnya Parno, psikosomatis. Parno itu namanya, istilah paranoid. psikologisnya psikosomatis. Ya, begitu. Padahal kita baik-baik aja. Aku pun di Iya, sini begitu. menikmati aja kadang-kadang naik sepeda, ya kan, nggak ada kendaraan, it's okay, naik sepeda kan sehat. Tapi anehnya tuh ya di sini, nganterin anak sekolah pulang pergi jalan bisa sampai 2 kilo, terus kemana-mana naik sepeda, tapi berat badan tuh naik, bukannya turun gitu. Makannya banyak, Bu. Coba makanannya. Ya sebenarnya oke lah kan, karena emang kebakar lagi. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak ada masalah. Ya kan? Nggak salah. Dulu aku udah mau balik ke berat badan asli, tapi kok di sini naik gitu. Berarti kamu Ya, happy-nya. happy sih. Mungkin aku bisa menikmati udara segar gitu di Ya sini kan, ya. secara di Eropa itu enak banget teman-teman, udaranya, udara, air. Wah, itu enak banget, seger Air gitu. memang tinggal dari keran. Iya bener, air minum langsung dari keran. Air dingin, air hangat ya, Nya, ya, air panas maksudnya, air dingin, air panas langsung dari keran. Kalau Nah, air cuman hangat kan lebih nggak bagus langsung. ya, jangan nggak disaranin air panas langsung dari keran, jadi harus didinginin Ada dulu. obatnya. Apa sih namanya? Kaporit. Ya. Nganu kan. Ya kan? Tapi Betul. makanya di sini kalau mandi pakai air hangat, rambutnya jadi coklat. Benar. Itu dari air dan udara juga kan, pasti itu ngaruh juga. Ini ngomongin vaksin ya, buat cerita ke teman-teman viewersnya Cici Nadia. Di sini tuh kalau misalkan vaksin tuh udah dapat kode, kan kita daftar sendiri kan. Ntar dapat terima email. Nah, ntar kita masukin, kita yang ngatur jadwal sendiri. Anaknya gitu, vaksin pertama dan kedua kita bisa atur jadwal sendiri. Karena kan di sini Enak ya? rata-rata kan orang tua tuh kerja kan. Jadi yang mereka bisanya aja begitu. Begitu kita udah daftar, masukin kode vaksinnya, kita udah langsung tahu dapat vaksinnya apa gitu. Kan aku nih kayak aku dapat Pfizer. Itu jadi yang vaksin tuh dari usia tua dulu. Kayak aku ABG ini kan emang terakhir gitu. Iya, sama. Tapi ABG. Ya sama sih, di Indonesia juga gitu. Di Indonesia juga gitu, sama. Kalau di dari Indonesia kan nggak bisa milih, sama-sama nggak bisa milih, maksudnya dia di sini terstruktur gitu kan. Iya. Kita bisa atur. Cuman bisa karena waktu itu kan di Indonesia yang pertama vaksin masuk itu kan Sinovac, belum ada tuh AZ. Sinovac, sebentar lagi Pfizer mau masuk Indonesia. Nah, ya, itu nggak tahu Agustus tuh. katanya ya. Iya. Moderna juga mau dikirim sama Amerika katanya. Iya. Nah, itu yang sekarang lagi rame tuh yang vaksin untuk anak-anak dari umur 12 sampai umur berapa sih? Aku lupa. 20 lebih ya? Aku lupa umur berapa. 12 tahun. Itu buat Anaknya anak Cici SMP. mau divaksin dong. Harus divaksin ya. Anakku kan masih 11. Iya, Jadi usianya sih 11, badannya tapi bukan 11 loh. tinggi segini aku. Kakinya ya udah size berapa? 40 ya, aku aja 37. Iya, anakku kaki panjang. Makanya aku kalau jalan sama anaknya tuh dikira aku adiknya. Bukan tante, ngarep. Tante, bukan tante, manggilnya teteh, manggilnya.
Karena badanku udah kalah tinggi pasti kalau ntar ketemu ya. Karena kenapa Iya, kemarin pasti habis iya. Ya nyaranin kan. mudah-mudahan cepat selesai coronanya, COVID-nya, jadi bisa Ya, main lagi, amin. main ke sana. Ya, Sebenarnya kan kalau mau cepat selesai gimana masyarakatnya, nurut apa enggak, jangan berasa nggak apa-apa, yang penting sesuai prokes. Cici nggak gitu kan? Bilang tuh begitu. Ini kenapa ya dari tadi dia nyepet aku terus ya? Aku Sah. ini kok aman kok. Aman tenang. Pasang CCTV ntar di rumah ya. Aku kirim ininya. Ya udah, ini udah malam juga. Teman-teman, Belum, lumayan ini kita baru ngobrol. 7:30, itu masih terang. Ngobrol aja sampai subuh, aku temenin sampai beduk. Ini Oga banget. Ini ya bantuin ya, teman-teman jangan lupa subscribe, komen apa? Like. Jangan lupa notifnya juga dibunyiin ya. Ting dong. Ini mungkin nanti. Thank you udah mau diajak ngobrol di channel aku. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Maunya apa? Coba, boleh kali di komen nanti di bawah request. Iya benar, teman-teman di komennya Belanda, nanti di bawah ya. Di Belgia. Komen aja pengen tahu apa gitu, misalkan kayak pengen lihat dong supermarketnya kalau belanja di sana kayak gimana, boleh. Lihat dong misalkan, karena di sini ada yang satu perbedaan banget sama di Indonesia, cara buang sampah. Penasaran nggak? Makanya. Iya. Buang sampah kalau di kota besar mungkin sudah mulai teratur, Jakarta khususnya ya. Kalau di Bandung masih ya tempat-tempat tertentu lah. Ya di sini kan ada 3 sampah yang berbeda. Mungkin Bali. pada tertarik. Bali juga udah begitu. Ya, aku di sini sampai seminggu baru belum bisa ngebedain sampahnya itu kayak gimana. Sampai ditulis di atas tempat sampahnya, karena tuh bisa dilihat ini tempat sampahku tuh. Sampahnya banyak banget ya. Iya, harus nunggu sampai penuh itu karena di sini plastik kan beli. Iya. Karena kan beli plastik itu kan harus sampai penuh dulu. Iya, nggak boleh mubazir. Tapi aku minta di atas, aku di lantai 3 ini orang yang suka ngasih plastik. Disogok, dikasih bir, dia ngasihnya banyak. Jadi kalau dapat bir atau minuman beralkohol dari kantornya Rizky, aku kasih ke itunya, yang kelola plastik itu. Iya deh. Jadi mungkin barangkali Cici mau ada kirim paket lagi apa gimana? Miss pajak. Aduh ampun deh, ampun pajaknya, ampun. Pajaknya bisa setengah harga apa yang di order. Aduh ampun. Bukan bisa, emang setengahnya ya. Iya maksudnya kan ada yang ya udahlah ya begitulah pokoknya teman-teman. Lebih baik belanja langsung ke official store-nya, yang tokonya gitu ada gitu, langsung masuk ke tokonya aja, jangan usah online lah, aduh pusing. Jangan banyakan jajan nih, lihat-lihat di internet. Ya intinya itu jangan terlalu banyak, jangan konsumtif teman-teman, pusing nanti. Siapa yang konsumtif coba? Nggak tahu siapa ya. Ya udah teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga teman-teman terhibur. Makasih udah nonton. Makasih juga Enya udah mau hadir channel aku. Ini ngomong kedua kali ya. Berarti ini beneran closing. Jangan lupa tadi udah ya, jangan lupa subscribe, comment and like. Oke? Iya, komen biar banyak yang ini. Iya, komen ya teman-teman ya. Oke, bye-bye teman-teman. Bye. Tot Zin.